Shalom Elohim, sekali lagi kasih karunia dan anugerah Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, dan juga kasih Bapa Abah kita di surga yang telah memberikan Kristus kepada kita, termasuklah persekutuan, koinonia daripada Roh Kudus Allah Bapa menyertai Anda. Di dalam kesempatan ini kita ingin meneruskan lagi pencerahan daripada kitab Injil Yohanes, dan kita sudah sampai ke bab yang ke-16. Di dalam situasi ini Tuhan Yesus Kristus masih berbicara, memberikan pesan-pesan yang saya anggap terakhir di Yerusalem, di apa yang dipanggil di upper room dalam bahasa Inggris, tempat khas di mana mereka telah berkumpul bersama murid-muridnya, dan Kristus melakukan apa yang dipanggil Last Supper ataupun perjamuan Paskah. Dan sementara itulah dia berbicara, dia memberi pesan-pesan dari Yohanes 15 sampailah kepada Yohanes bab ke-16. So, demikianlah perkataan Kristus ini di dalam Yohanes 16. Dia katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Maksudnya, kata-kata yang dia ucapkan ini merupakan kata-kata profetik, ataupun dalam bahasa lama kata-kata nubuat. Yesus melihat 100 tahun ke depan. Apa yang bakal terjadi di masa depan. Itu dipanggil nubuat ataupun dalam bahasa modern profetik. Kata-kata profetik yang menyatakan apa yang bakal terjadi. Dan di sini Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, dalam bahasa Inggris, you should not be offended. Ya, tersinggung dengan perkataanku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus sedang memberikan kata-kata profetik apa yang bakal terjadi selepas dia melalui penyiksaan, melalui penderitaan di kayu salib, dan seterusnya setelah dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan
seterusnya dia selesai tugasnya sebagai juru selamat dan naik ke surga. Yesus telah berkata di dalam ayat 2 ini yang akan bakal terjadi pada kamu. Kamu akan dikucilkan. Maksudnya, kamu akan dibuang daripada agama, penguasaan agama Yahudi. Ya, dikucilkan dari sinagog. Sebab dalam kehidupan seseorang yang beragama Yahudi, sinagog atau rumah ibadat itulah pusat dari segala aktiviti yang membawa mereka kepada kepercayaan iman mereka kepada Yehova, kepada Elohim. Jadi sesiapa yang dikucilkan ataupun tidak dibenarkan memasuki rumah ibadat, bagi mereka sebagai seorang yang tekun beragama, berdoa di rumah ibadat, itu adalah satu penghukuman kematian rohani. Ya. Di dalam hidup mereka. Sebab segala-gala kehidupan, semua kehidupan dan aktiviti orang-orang Yahudi akan kembali kepada hubungannya dengan Tuhan, dan semua ini terjadi di dalam sinagog dan rumah ibadat mereka. Jadi bayangkan kalau kamu dikucilkan. You are not allowed to enter the temple. You are not allowed to perform any rites, any prayers. Para imam-imam akan menutup pintu kepadamu. Berkat-berkat untuk perkawinan, upacara-upacara seperti Pentakosta, Passover, semua. Jadi semua tidak boleh. Itu sepertinya memutuskan hubunganmu dengan Tuhan Allah Israel itu secara spiritual, dan itu sesuatu yang susah diterima orang Yahudi pada waktu itu. Tapi ini yang bakal terjadi, dia kata, you will be put out of the synagogue. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Masih ingat enggak? Saulus yang kini menjadi Rasul Paulus itu salah seorang daripada orang yang terlibat dalam mengucilkan, menangkap orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti jalan yang benar, yaitu Yesus. Kalau engkau mengakui Yesus itu Mesaya, sedangkan para pemimpin agama sudah mengistiharkan bahwa orang ini adalah penghujat. So, siapa yang menyebut nama Yesus di kalangan orang Yahudi bukan hanya ditangkap, dipenjara, tapi dibuang daripada mengikuti segala upacara-upacara agama Yahudi. Bahkan orang yang membunuh, dia katakan, membunuh, menganiayalah. Mereka akan menyangka bahwa ini adalah perintah Tuhan buat mereka. Karena bagi orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka sampai hari ini menolak bahwa Kristus Yesus itulah Mesias yang dijanjikan oleh Musa maupun ditulis dalam kitab buku. Mereka berkata dia Yesus itu seorang Yahudi, tapi dia nabi, tetapi dia bukan Mesias. Jadi kalau engkau mengaku Yesus itu Mesiasmu, engkau juga mengaku ketuhanannya. Mengaku segala pengajarannya yang mengatakan dia itu datang dari Allah dan setaraf dengan Allah. Anak Allah begitu. Itu menghujat. Jadi mereka telah istiharkan bahwa sekte ini, pengikut Yesus ini adalah yang tersesat.
dan yang menyesatkan. Dan orang-orang pengikut-pengikut Kristus itu harus dibunuh. Harus dianiaya, ditangkap, diisytiharkan sebagai palsu. Bahwa Yesus itu pengajar palsu. Begitu nak. Sebab hukuman sudah dilaksanakan. So Yesus berkata, aku beritahu kamu dulu. Sebelum terjadi hal-hal ini, supaya kamu jangan merasa tersinggung atau jangan merasa kecewa karena aku mengatakan begini. Tetapi inilah kenyataannya apabila engkau mau mengikut aku, kata Yesus di sini. Kamu akan dikucilkan. Setiap orang yang mau membunuh aku, kamu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Bagi mereka itu sesuatu bakti bagi Tuhan, bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa mereka melakukan pembunuhan ini karena itulah kehendak Tuhan buat mereka. Jadi orang-orang Farisi, Saduki kebanyakannya telah memburu murid-murid Yesus sebenarnya. Menganiaya mereka. Mengucilkan, ada yang dibunuh. Ada Rasul Tuhan dari 12 pengikut murid itu dibunuh. Kalau Anda melihat sejarah, ya, Petrus telah dibunuh, dianiaya. Yakobus dibunuh. Rasul-rasul lain berpancar ke seluruh dunia. Mereka diburu seperti seorang kriminal, ya. Seorang yang bersalah karena mereka menentang Taurat bagi mereka lah dan telah mengisytiharkan bahwa Kristus itu Mesias, sedangkan Mahkamah Tinggi Agama Yahudi telah mengisytiharkan bahwa Yesus itu seorang penghujat dan bukan yang datang dari Tuhan, bukan Mesias, mengaku dirinya menghujat Allah begitu. Dan siapa yang masih mengikut sekte ini, yaitu pengikut Kristus ini, juga termasuk orang-orang yang membawa threat, ya, ancaman kepada agama Yahudi. Itu. Jadi ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Karena orang tidak mengenal Yesus. Dia datang untuk memperkenalkan siapa itu Bapa, apa perintah Bapa, apa yang dia lakukan semua itu. Dia adalah anak tunggal Allah yang menyatakan siapa Allah Bapa itu. Kalau dia menolak Kristus, dia menolak Bapa. Jadi bila dia menolak Kristus, otomatis pengikut-pengikutnya juga ditolak. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal. Percaya dan mengenal itu tidak sama. Orang-orang non-Kristen yang bukan beragama Kristen pun mengaku ya percaya Yesus, tetapi mengenal tidak. Sebab yang mengenali itu adalah mereka yang memahami pengajaran dan mulai mengikuti perintah dan ajarannya. Itulah orang yang mengenal. Memahami perasaannya, memahami pemikirannya, dan mulai mengikut kehendak Bapa, rencana Bapa, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya percaya, tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran daripada Kristus. Ajaran-ajaran Kristus itu banyak ditulis dalam kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas, dan surat-surat para muridnya itu berisi pengajaran-pengajaran Kristus. Daripada surat Kisah Rasul-Rasul sampai kepada kitab Wahyu itu berisi wahyu pengajaran-pengajaran Kristus yang dilanjutkan oleh Roh Kudus untuk membuka
pemikiran kita, minda kita. Supaya ideologi kita itu satu ideologi dengan Allah sendiri. Pengetahuan yang benar tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui Kristus Yesus sebagai yang dipersembahkan oleh Alkitab memenuhi kegenapan hukum-hukum Taurat, dan dialah wahyu, dialah penjelmaan, dialah rupa Allah itu yang menyatakan kebenaran dan diteruskan oleh para murid-muridnya sampai hari ini. Dan saya satu daripada murid Kristus karena Roh Kudus ada di dalam diri saya untuk memimpin saya untuk meneruskan pengajaran Kristus ini. Ayat yang seterusnya. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu akan mengingati. Bila kau dikucilkan, bila orang mau menganiaya, mau membunuh, kamu akan ingat ini, dia katakan. Aku telah mengatakan ini. Dia telah melihat kehidupan yang bakal terjadi kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, dan para murid-muridnya. Dia katakan, supaya kamu ingat, bila masa ini sampai, kamu akan ingat dan kamu akan berkatakan, ya betul ya, apa yang Tuhan saya telah beritahu, profetik ya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pada mula-mula. Tapi kini saat-saat terakhir ini dia mulai mengatakan, ini yang bakal terjadi. Jadi jangan kecewa. Mengikut Kristus itu bukanlah perkara yang senang. Bukan hanya engkau harus menyangkal diri, harus hidup benar, tetapi juga siap menghadapi penganiayaan, tantangan, penolakan daripada orang-orang yang menggelar dirinya beragama, yang memiliki ideologi yang tidak sama, yang mengatakan agama kami yang benar, dan agama kamu itu sesat dan palsu. Sedangkan di dalam kehidupan Yesus, tidak pernah saya melihat selama saya menyelidiki kehidupan Kristus, itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan itu salah. Cuma orang menginterpretasi segala perkataan pengajaran Kristus itu menggunakan daya pengetahuan akademik mereka dan logika mereka bahwa mustahil. Contohnya Yesus boleh berjalan di atas air. Mustahil secara saintifik. Air biasa boleh berubah menjadi minuman anggur. Mustahil. Nah itu filsafat orang, ideologi orang menggunakan penyelidikan kaedah logik dan saintifik. Nah, orang seperti ini yang menggelar diri mereka ateis tidak akan percaya Yesus. Tidak akan memahami kenapa Yesus itu Allah, anak, menjelma seperti manusia biasa yang memiliki ciri-ciri manusia, dan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Mereka akan katakan, oh ini Tuhan kamu ini pandai mati, lemah. Itulah akibatnya. So, ini yang saya sadari ya. Dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus selanjutnya berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Dia telah berkata bahwa aku pergi kepada Bapa di surga. Berarti dia akan kembali ke surga. Dia sudah menyatakan ini. Sekarang aku pergi kepada Dia. Setelah dia selesai tugas di kayu salib,
mati di kayu salib, dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit dari kubur. Dan setelah itu dia akan menyatakan selama 40 hari lagi. Dan setelah 40 hari, kalau kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang pertama, kita akan melihat Yesus naik ke surga. Kembali kepada Bapa di surga. Pulang ke rumah Bapa di surga. Dan dia katakan, sekarang aku pergi kepada dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita, bersedih. Sebab dia sudah tahu ini adalah seperti farewell ya, seperti malam perpisahan. Dia beritahu, ini yang bakal terjadi. Bahwa dia akan disalibkan. Kalau dalam kitab yang lain, dia menceritakan bahwa dia akan ditangkap, dibunuh, pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Dia ceritakan semua. Sehingga dalam kitab Matius Markus ya, menyatakan, bahkan Petrus sendiri, consider, salah seorang dari pemimpin, dia bilang, tidak. Dia tidak mau, tapi dia katakan tidak. Inilah yang terjadi, inilah rencana yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya sepertinya terima ini. Beginilah.